Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajazu lahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Bidirayah. Dan hari ini kita akan membahas surat Yusuf ayat 108. Surat nomor ke-12, halamannya 248. Dibuka. Halaman 248, surat Yusuf nomor 12, ayatnya 108. Mari kita sebelumnya dibaca dulu bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ucap bersama-sama kita sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Allah yang Maha tahu maksudnya. Kul, katakan olehmu ya Rasul, hadhihi, dakwahku ini, sabili, yaitu jalan hidupku. Ad'u, aku berdakwah, ilallahi, mengajak kepada tauhidullah, mengesahkan Allah, ala basiratin, atas dasar keyakinan atau atas dasar dalil Al-Quran atau atas dasar kesaksian dan atas dasar hujjah balighoh. Hujjah balighoh artinya argumentasi rasional faktual atau argumentasi logis dan praktis. Ana adalah aku. Ala basiratin, ana adalah aku. Wa manittaba'ani, dan atau bersama orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma, dan tidaklah anak aku minal musyrikin, dari golongan orang-orang musyrik. Silakan terjemahkan. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Surat Yusuf ayat 108. Kita kasih judul dakwah ala manhajil nubuwah. Dakwah sesuai dengan cara dan manhaj atau kurikulum Rasul. Itu judulnya. Di sini ada bagian-bagian terpenting kalimat yang harus dijelaskan. Pertama, kalimat basirah. Ya, basirah. Basirah itu nanti kita jelaskan seperti apa. Kemudian juga harus jelaskan kalimat sikap Rasul wa ma'ana minal musyrikin. Rasul bukanlah orang-orang musyrik seperti diduga dan diyakini oleh mereka, sama dengan orang-orang musyrik. Sikap Rasul inilah kemudian menjadi landasan umatnya harus menjauhi kemusyrikan. Kalau kita teksnya lihat, kul hadhihi sabili, ini adalah berita dari Allah kepada kita dan atau kepada manusia mukallaf dan juga jin yang mukallaf. Apa perintah di sini? Meskipun kalimat kul ini asalnya perintah kepada Rasul, tapi maksudnya juga kepada kita. Hadhihi sabili, dakwah aku ini adalah jalan hidupku. Jadi Rasul selalu berdakwah. Ini jalan hidup Rasul adalah berdakwah. Kalau Sayyid Sabiq menjelaskan, kib dunaro'ik bil hayati mujahid, innal hayata aqidatun wa jihad. Kamu harus berpendirian dan berjuang, bukan hanya menguntungkan dan membela diri sendiri, tapi berjuang berdasarkan keyakinan dan berdasarkan Al-Quran. Sebab innal hayata aqidah wa jihad. Hidup ini hanya diisi dua. Pertama, itu membela keyakinan, dan kedua,
menuntaskan perjuangan, pengorbanan dan sampai ke taraf peperangan. Itu hidup itu. Jadi Rasulullah itu kalau tadi mujahid atau perjuang itu hanya satu di ayat ini, yaitu membela keyakinan atau tauhid. Jadi hadhihi sabili, dakwah aku ini adalah memang perjalanan hidupku, nggak bisa diganggu buat. Aku hidup memang harus berdakwah. Apa isinya? Isinya adalah ad'u ilallah. Ya, isinya adalah ad'u ilallah. Aku berdakwah mengajak masyarakat untuk bertauhid kepada Allah. Ini isinya. Ya. Jadi aku berdakwah untuk mengajak bertauhid kepada Allah. Qul hadhihi sabili ini. Ya, jadi ini isinya. Ad'u ilallah. Kemudian dasarnya apa? Nah, dakwah itu. Kalau kita lihat ala basiroh. Ala basiroh ini saya lihat tafsir Imam Baghawi dan tafsir Ibnu Katsir. Kalau Imam Baghawi ala basiroh yaitu alal ma'rifah. Ma'rifah ini maksudnya at-tamyiz bainal haq wal batil. Ma'rifah itu satu ilmu, satu keyakinan yang bisa membedakan antara hak dan batil. Itu maksudnya Quran. Sedangkan Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan ada 4 basiro itu. Pertama, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa basiro itu dasarnya adalah burhanun syar'iyyin. Burhanun syar'iyyin artinya dalil syariat, itu Quran hadis. Nah, Al-Quran As-Sunnah itulah dasar dakwahnya. Ya, ini menurut Ibnu Katsir. Kemudian saya berpikir dari mana ya ini, dan Ibnu Katsir berpendapat burhan syar'i ini, dalil syar'i ini. Ternyata memang di dalam surah Al-An'am ayat 104, qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsi wa man amiya faliha. Telah datang kepada kamu basairu min rabbikum, yaitu Quran. Quran itu dari Allah Subhanahu, dari Rabb kamu. Maka paman absara falinafsi, barang siapa orang yang melihat, memperhatikan, mengkaji, menghafal dengan dirinya semaksimal mungkin, maka falinafsi. Usaha terhadap kepada Al-Quran itu bakal mendapatkan pahala untuk dirinya. Tapi tentu sebaliknya, waman amiya falaiha, barang siapa orang yang tidak melihat Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak memperhatikan, tidak menafsirkan, tidak mengamalkan, tidak mendakwahkan, maka sanksinya tentu falaiha. Dirinya akan hancur, celaka, binasa. Ini dalam surah Al-An'am ayat 104. Ini tafsir pertama, yaitu ala burhanin syar'iyyin, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua, ala basirah ini adalah ala akliyin, jadi berdasarkan akal. Maka kalau di dalam tafsir lain kan hujjatun balighah. Nah, ya saya tadi terjemahkan argumentasi rasional faktual, atau argumentasi yang logis praktis, atau bahasa Bogornya argumentasi yang kartos karaos. Nah, ini jadi akliyin itu memang Al-Quran rasional tapi faktual, ilmiah dan juga alamiah. Nah, itu. Kalau kita bicara Al-Quran, tidak ada yang mengatakan ilmiah. Bahkan orang orientalis sekalipun, kalau meneliti dan menulis Al-Quran dengan cara keilmuan atau dasarnya untuk mencari keilmuan, fakta-fakta data yang real, kemudian mereka masuk Islam. Sebab memang ilmiah Quran itu, rasional, tetapi bisa faktual. Kenapa? Apa yang ada di Quran ada di alam, dan apa yang sudah ditemukan di alam ternyata ada di Quran. Saya tidak bosan-bosan memberi contoh. Misalnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Quran ngomongnya begitu. Dan nyatanya memang setiap manusia, kita semua keluar dari perut ibu kita. Gak ada yang keluar dari perut bapak. Makanya orang sudah bilang, jelema keluar tina beteng emak. Lamun keluar tina beteng bapak, lain jelema, namanya jelepa. Kan aja jelepa. Nah, jadi itu saya kira rasional, ilmiah, dan memang realitas begitu. Allah anzala minas samai ma'an, Allah turunkan hujan dari langit, dari atas. Memang buktinya begitu. Sehingga orang-orang orientalis
ketika belajar Al-Quran, mencari keilmuan, mereka yakin dan sadar benar Al-Quran itu. Itu disebut ala akliyin syar'iyyin. Ya akliyin syar'iyyin artinya kalau akalnya sehat pasti menemukan sesuatu yang objektif. Beda lagi nanti dengan orang-orang yang akalnya kotor atau akalnya sudah jahat. Ya. Ini apa tadi tentang hujjah balighah. Ini tafsir yang kedua. Sedangkan kedua ya. Baru kedua ya. Takut lupa saya udah tua. Apa? Tua sedikit. Yang ketiga, ala yakinin. Basirah itu yakinin. Yakin itu apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu sampai mati. Itu satu. Yakin ini juga kalau kita ikut kepada kaum usuluddin atau ulama tahqiq, yakin ini adalah sebuah sebuah pernyataan sikap dan keyakinan tindakan yang sama, sikap, tindakan, ucapan yang sama. Itu artinya yakin. Makanya di dalam ilmu usuluddin itu ada disebut, kita kenal ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sebenarnya ilmu yakin itu adalah nurul akli, cahaya akal yang Allah berikan kepada akal sebuah manusia yang sehat. Itulah disebut ilmu yakin. Dan ilmu bisa diperoleh oleh akal yang sehat dan diolah dengan akal yang sehat. Secara keilmuan orang bisa semua menerima, tetapi belum tentu kepada ainul yakin. Nah ini al-uqala saja. Para intelektual muslim atau non muslim itu menggunakan akalnya sehingga banyak mendapat ilmu. Bapak jangan dikira orang yang ngapal Quran hanya muslim. Non muslim banyak yang ngapal Quran. Yang belajar tafsir bukan hanya muslim, non muslim belajar juga. Belajar ketimuran namanya. Itu adalah kelompok al-uqala, ilmul yakin. Tetapi belum sampai kepada ainul yakin. Nah, ainul yakin ini ya tingkatan. Saya contohkan, ada su'aul basirah, cahaya sinar matahari, ada ainul samsi, ada nurus samsi, ya, nurus samsi, ada sinar matahari, ada ainul samsi, ada mataharinya itu sendiri. Itu berbeda, Pak. Dan ada yang ketiga namanya hakul yakin. Saya kalau bicara ini tentu harus beri contoh, Pak. Bapak sekarang, maaf ya, tahu semua yang namanya lawan jenis itu adalah hak semua manusia. Laki dengan perempuan, perempuan dengan laki. Itu keilmuannya begitu. Siapa saja pasti begitu manusia, secara biologis. Tetapi ketika kita sudah menggunakan dalil syar'i, ketika keilmuan itu harus diwujudkan dengan ainul yakinnya. Artinya ainul yakin itu seperti orang sudah nikah, Pak. Itu ainul yakin. Qabiltu nikah. Nah, itu sudah ainul yakin. Betul ini adalah jodoh saya atau istri saya. Tapi betul belum aku yakin. Belum aku yakin. Kalau sudah masuk ke kamar, itu juga belum aku yakin. Begitu sudah hubungan suami istri, maaf contoh saya, itu sudah hakul yakin. Maaf, contohnya memang agak sedikit menyimpang, tetapi begitu contohnya. Contoh kedua, ilmu yakin dan yakin, Bapak kalau mau belanja ke pasar pasti ada tujuan. Beli baju kah, beli peci atau beli sepatu, mobil, itu harus punya keilmuan, ilmu yakin. Peci model apa, mobil di mana, model merek apa, itu ilmu yakin. Sebab tahu orang semua punya tujuan beli mobil. Orang kafir beli mobil, muslim beli mobil, tapi tertentu berbeda. Kalau sudah ainul yakin, nah, ketika mobil sudah dibeli, ini adalah milik kita dan harus digunakan dengan cara yang baik. Sebab ainul yakin mobil itu gunanya adalah manfaat untuk kita atau manfaat untuk orang lain digunakan oleh kita. Itu ainul yakin. Tapi belum sampai kepada hakul yakin, Pak. Kalau hakul yakin itu kita sudah ke rumah,
dan mobil disimpan di garasi atau mobil di garasi, baju di lemari. Ketika datang tamu, Bapak di situ sudah mulai hakul yakin terhadap diri Bapak dan mobil. Pak, saya dari tadi puluk salam kok gak ada yang jawab. Ya, saya tadi di dalam. Bapak sendiri, Bapak memang gimana tadi? Oh, karena saya sendiri. Oh, jadi Bapak sendiri? Iya. Ingat Pak, ketika beli mobil kita butuh mobil. Ketika di jalan, maaf, itu hanya mobil yang ada, maka takut dicuri. Begitu sudah di rumah, lemari, baju hilang semua. Yang ada adalah diri kita. Makanya contoh ketiga, ketika sudah hubungan suami istri, sudah tidak ada lagi kecuali diri kita yang ada. Makanya ada para ulama sufi, man aroba nafsah aroba robbah. Orang yang kenal dirinya, karena kita sudah hubungan sufi, tidak ada yang lain kecuali diri kita, maka langsung dia akan mengenal Allah. Kata Ali As-Sobuni, tidak ada cara untuk ma'rifat kepada Allah kecuali cara hubungan suami istri yang halal. Baik, itu contoh kedua Pak, tentang ilmu yakin. Saya contohkan sekarang menurut aspek lain. Di aspek lain itu pembagian manusia ada 3 juga. Satu ada al-uqola. Al-uqola itu orang pemikir Pak, pemikir, menggunakan rasional akal pemikirannya, pemikir saja dia. Yang kedua ada al-ulama, berbeda. Ulama tidak hanya mikir, tapi ulama keilmuannya untuk dipakai. Dan ada ketiga, kaum syuhada. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganjurkan perang kepada kaum muslimin, semua tahu, karena di Quran innalladzina amanu wal ladzina jahadu wa hajaru fisabilillah, itu sudah tahu semua. Orang beriman, hijrah dan jihad fisabilillah, ulaika hum a'la derajat, dia akan punya derajat. Itu soal Al-Baqarah yang begitu. Itu baru ukola, orang cerdas pemikirannya sehingga tahu Al-Quran, hafal Al-Quran, dan tahu kalau jihad itu adalah cara terbaik untuk mengejar surga. Tetapi ketika turun perintah perang Badar, maka datanglah orang-orang munafik, diabadikan di Quran. Apa di Quran? Innan nasa qad jama'u lahum fahsauhum. Kamu muslim ya, kalau kamu ikut perang Badar, kalah kamu. Innan nasa qad jama'u. Orang-orang Mekah di pinggir Abu Sufyan sudah kupukul banyak, kamu tidak akan kuat, tidak akan mampu kamu melawan kaum musyrikin karena sudah kuat mereka. Maka jawabannya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah ainul yakin Pak, baru ainul yakin. Cukup Allah sebagai penolong kami, cukup Allah sebagai penolong, cukup Allah sebagai wakil dan pelindung kami. Pergi semuanya ke medan perang. Tapi belum hakul yakin. Begitu sudah musuh di depan, lihat dan perhatikan ketika para syuhada sudah mau menyerang musuh, hilang semua. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum ke taraf syahada, itu belum bisa perang itu. Baru ilmu yakin, ainul yakin, iya. Tapi kalau sudah berkecamuk perang marika, itu baru muncul syuhada. Kenapa? Dia sudah syahadah, dia sudah meyakinkan hanya Allah dan Rasul. Allah sebagai pelindung dan Rasul sebagai jembatan memberitahu tentang adanya perlindungan dari Allah. Makanya disebut syuhada. Jadi hakul yakin itu hanya Allah saja. Makanya ketika ada kaum sufi ada yang kebablasan Pak, namanya halaj. Halaj itu di zaman Raja Daud di Irak, ketika ada yang datang diketuk pintu, maka dia menjawab tetapi dengan alasan yang dipahami oleh tamu. Maaf ya, saya tidak bisa menemui karena diri saya sedang tidak ada, yang ada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih benar Pak. Tetapi ketika datang kedua kali, itu yang salah. Mengartikan ainul yakin sampai ke tahap hakul yakin hilang. Memang kalau bicara Allah ada, saya tidak ada, benar. Itu ainul yakin. Wujuduhu ka'adami, dia tidak ada sebab liwujudihil haq,
karena adanya Allah. Itu ainul yakin. Harusnya seh haji itu, kalau disebut benar haji sehnya, itu tidak kebablasan. Ketika datang yang kedua, maaf, saya tidak bisa kalau sendiri, sebab sekarang Allah sedang tidak ada. Saya tidak bisa kalau sendiri, harus bersama-sama dengan Allah. Saya memang ada, sebab Allah tidak ada. Kalimat itu kemukakan oleh Halaj dan kedengaran oleh para santrinya, gempar di Irak itu. Maka disampaikan ke Raja Daud dan dianggap sesat. Mengambil algojo, eksekutor, supaya dipanggil Syekh Halaj, lalu dibawa ke Sungai Dajlah, dibunuh dan dihukum mati sampai dibakar. Ini kenapa? Kebablasan tadi. Tidak ada hakul yakin sampai kepada ainul yakin benar. Kita di dalam ibadah, Pak, tidak hanya ainul yakin, hakul yakin. Apa hakul yakin? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, itu hakul yakin sampai mati. Tetapi harus syahadah. Harus hanya Allah yang disaksikan oleh kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu maksudnya. Makanya tadi kalau kita memahami tentang konsep agama Islam, kalau belum kita kepada hakul yakin, belum bisa ibadah itu. Apa maksudnya? Saya akan gambarkan satu analogi orang-orang sufi. Ini analogi sufi begini, Pak. Su'aul basirati yusidu qurbau minka. Cahaya dan sinar hati yang asalnya akal itu hanya mampu orang berakal. Yusidu qurbau minka, Allah dekat kepada kamu. Banyak orang-orang intelektual muslim yang tadinya dia kafir, dekat kepada Allah, artinya dia bersahadat. Karena memang su'aul basiroh, nur basiroh, akalnya sudah dapat hal yang positif sehingga Allah dekat dan dia masuk Islam. Itu satu. Wa ainul basirati sekarang. Wa ainul basirati, ainul basiroh, mata basiroh, mata substansi dari basiroh, yushiduka wujudahu li adamika. Kamu bisa menyaksikan Allah itu ada dan kamu tidak ada. Ini baru makom bako namanya. Makom bako itu Allah ada. Allah ada dan kita meyakinkan adanya Allah sehingga tidak ada kita, atau tidak adanya rasa kita tidak ada sehingga memunculkan Allah itu ada. Itu para ulama begitu. Tapi kalau sudah makom syuhada, nah beda. Suara itu hakul basiro, yushiduka wujudahu la ada maka wujud wala wujudaka. Hanya Allah yang ada, baik ada atau tidak ada kamu, tidak ada apa-apanya kamu. Artinya sudah hilang tabarkan. Makanya kalau di makom orang-orang sufi namanya makom pana. Makom pana tidak ada manusia, tidak ada makhluk, tidak ada dunia, tidak ada langit bumi, tidak ada dirinya sendiri. Yang ada hanya Allah Subhanahu. Itulah para syuhada. Bapak kalau perang, Pak, kalau tidak hakul yakin, gak mungkin Bapak bisa melawan, pasti mundur. Kalau kita perang, yang ada itu hanya Allah, musuh itu tidak ada semua. Dan ini diabadikan di Quran. Para kaum syuhada di Badar, semuanya tidak ada, dunia tidak ada, dirinya tidak ada, musuh tidak kelihatan, yang ada Allah. Makanya puncak akhir adalah ketika dibunuh oleh orang kafir, itu satu kenikmatan besar. Mudah-mudahan, Pak. Ini Basiro maksudnya. Jadi Nabi itu berjuang membela tauhid, membela agama Allah. Dasarnya ada 3 tadi. Ilmu yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Menggunakan ukola, akal pemikir yang sehat, dan menggunakan ainul yakin. Ainul yakin itu sebuah keilmuan yang harus diterapkan oleh kita, sehingga Allah ada dan kita tidak ada apa-apanya. Atau kena kita tidak dianggap apa-apanya, hanya Allah. Bapak juga sudah kasih yakin, Bapak. Kemarin waktu kurban, kan Bapak sudah berkurban. Kalau Bapak masih nyaah karena duit, dipakai beli kambing dan sapi, mungkin Bapak tidak akan kurban. Ya itu mah masih mending, sebab belum seperti belum seperti Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim bukan hanya ainul yakin, sudah hakul yakin. Sok Bapak sekarang, maaf ya saya tanya, maaf, coba sampai gak seperti Nabi Ibrahim? Kalau Bapak sekarang diperintah oleh Allah, disuruh menyembelih anak, mau gak? Maaf ya, Bapak sekarang ini saya tanya ini, disuruh menyembelih anak, kira-kira siap gak?
Belum tentu, sebab bukan aku yakin. Baru ainul yakin. Ya kalau kambing mah mau saya lah, duit mah. Nabi Ibrahim tidak begitu, Pak. Sudah hakul yakin. Walamma aslama wa ta'ala li jabin. Ketika sudah apa? Sudah pasrah dua-duanya Ibrahim dan Ismail di tempat penyembelihan wa ta'ala jabin, dan Ismail sudah disandarkan di tempat penyembelihan. Apa Allah berfirman? Wa nadaw ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Dipanggil Allah, ya Ibrahim, kau telah membenarkan mimpimu. Coba. Jadi sodakta itu iman yakin, hakul yakin. Kalau tidak hakul yakin tidak mungkin. Baru inna kadzalika nazil muhsinin. Ini inna kadzalika nazil muhsinin. Inna sesungguhnya kami kadzalika demikian akan memberikan pahala kebaikan kepada orang berbuat seperti kamu. Luar biasa itu. Kita mah hanya menyembelih hewan kurban. Pahalanya sama dengan menyembelih Ibrahim anaknya. Itu menurut surat Shafat. Makanya inna hadza huwal balul azim. Ini memang ujian yang besar kepada Nabi Ibrahim. Makanya wa fa'alainahu bidzibin azim. Diganti oleh Allah karena hakul yakin bukan anak yang disembelih, tapi hewan kurban. Nah, ini saya kira perbedaan tadi. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kita beriman kepada Allah harus sampai hakul yakin, jadi syuhada. Berapa tadi? Dua ya? Tiga ya. Yang keempat, ini Imam Ghazali, Imam Ibnu Katsir, yaitu basyiro, artinya syahadah, kesaksian atau saksi. Ini kalau Bapak lihat surat Qiyamah, coba dilihat surat Qiyamah. Surat Qiyamah itu nomornya nomor 75, Pak. Bapak bisa lihat halaman 577. Ini supaya tafsir Quran ini ditafsirkan dengan Quran. Apa itu yang disebut tadi basyiro syahadah? Di ayat 10 ya, di ayat 10 sampai ke ayat 15 di surat Qiyamah halaman 577, suratnya nomor 75. Ini tentang basyirah, Pak. Yaqul insanu yaumaidin ainal mafar. Di hari kelak nanti manusia bakal ngomong begini, ainal mafar, kemana tempat kita lari? Coba bayangkan, Pak. Dari kanan malaikat, kiri malaikat, di belakang malaikat mendorong manusia, dan di depannya neraka. Ainal mafar, kemana kita lari? Nanti itu, kalla, tidak ada tempat lari. La wazar, tidak ada tempat berlindung, kecuali orang yang suka berlindung kepada Allah, kecuali orang yang sudah bersyahadah kepada Allah, kecuali orang yang membela agama Allah, baru ada nanti perlindungan di akhirat. Sebab ila rabbika yaumaidin mafar, ila rabbika yaumil mustaqar. Tempat berlindung itu hanya Rabbu yang kamu dulu pernah berlindung. I'timad as-somad kepada Allah, tawakal kepada Allah, iman kepada Allah, membela agama Allah, ada perlindungan nanti. Kalau tidak membela Allah, tidak ada perlindungan. Maka yunabul insan yaumaidin bima qaddamahar. Nanti di akhirat manusia itu bakal menceritakan bima qaddamahar, apa yang pernah dikerjakan dan apa yang dilalaikan. Bapak berkurban nanti itu kalau jadi saksi, Pak. Yunabul insan, manusia akan bangga dengan amalnya nanti. Tidak boleh sekarang bangga ujub. Itu yang bisa menyelamatkan waktu kita waktu kita nanti di hari akhir yaumaidin mafar itu. Jadi kita akan yunabul insan, manusia akan menyatakan bima qaddama wa akhar. Saya pernah mengerjakan, tetapi saya kenapa dulu banyak tinggalkan. Bahkan di saat itu bal insanu ala nafsi basiro, bal insani basiratun ala nafsi. Bahkan manusia menyaksikan dirinya sendiri. Walau alqama adirah, meskipun berbagai alasan dikemukakan, tapi maksudnya basiro, menjadi saksi atas diri sendiri. Bahkan yang menjadi saksi itu kan nanti lisannya kalau suka baca Quran, tangannya kalau suka infak, kakinya kalau suka ngaji dan berjamaah, menjadi saksi nanti. Matanya yang suka sering baca Quran, tangannya yang sering ngasih ke masjid, nukoret memual, nukoret mah. Tangannya yang suka infak ke sana sini, kakinya berjamaah ke sana sini, itu yang disaksi. Itu Al-Quran.
Ya, apa itu di surat apa? Ya, bibar julihim wa bisinatihim, atau apa yang hafal saja surat Yasin, al yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan yang menjadi saksi, kaki yang menjadi saksi, semua jadi saksi. Maka di surat apa itu, mulut juga bersaksi. Meskipun tadi ya tentu mengemukakan alasan-alasan yang salah. Bapak hadirin rahimakumullah, ayat ini sebetulnya menggambarkan bahwa sengaja saya buat ayat ini agar kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan dan keislaman kita. Betul-betul taslim kepada Allah, takwa kepada Allah, iman kepada Allah, hakul yakin. Kenapa? Sebab pekikan takbir yang kita sekarang kumandangkan ini sebenarnya ada sejarahnya, sejarah real, faktual tadi itu. Kalau waktu takbir di perang Badar itu memenangkan perjuangan, saya pernah kalau nggak salah ceritakan tahun lalu, merasa apalah kita itu, yakin Allahu Akbar itu seperti apa. Sebab keyakinan itu bahwa kita membela kebenaran, jadi berani Pak. Kalau kita salah Pak, jadi melakukan salah itu biasanya penakut. Saya pernah contohkan dulu, Bapak tahu ayam Pak punya anak, berapa sih jumlah tenaga ayam? Kalau kita mau ngambil anak ayam, ragu-ragu kan? Tapi itu ayam berani Pak menantang kita. Begitu diambil anaknya, langsung dia ngejar kita. Karena ini anak saya, jangan diganggu. Nah, itu begitu kira-kira. Kita takut, padahal gede. Kenapa? Kita salah. Sebetulnya Pak, orang salah itu pasti merasa kalah dia. Makanya menyogok, menyuap itu haram. Kalau dia salah, pasti merasa kalah. Kalau dengan uang, karena akan dibenangkan oleh hakim, itu yang akan membuat dia sengsara di akhirat. Di dunia dia sudah salah, ngasih uang, ke neraka lagi. Tambah keyakinan. Makanya saya ingat dulu Pak, tadi saya cerita ke santri saya tentang makna takbir yang sesungguhnya. Sebenarnya itu kan dalam surat Al-Anfal ayat 45. Ya, di surat Al-Anfal 45 tentang takbir itu. Dulu, nah ini sebentar Pak, udah waktu. Ketika 17 Agustus sudah selesai, Pak Karno pernah galau Pak, bingung dan sedih. Kenapa bingung sedih? Karena menghadapi multi atau apa namanya, pasukan sekutu, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda. Itu lebih dahsyat kekuatan dibandingkan dengan tentara Indonesia saat itu. Cuman saja karena Pak Sudirman sebagai jenderal dia cerdas, dia memberikan alasan, Pak Karno sebagai presiden, untuk bisa menyelesaikan tantangan ini kita suan ke ulama. Datanglah ke Tebu Ireng ke Jombang kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Suan diutus oleh Pak Karno, ngobrol di situ berbincang-bincang. Lalu tanggal 21 Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Am NU saat itu, nahdlatul ulama yang kuat, maka kemudian manggil Ki Wahab Hasbullah, panggil, dikumpulkan ulama se-Madura, se-Jawa, dan bahkan ada dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat namanya Abbas dari Buntet Cirebon. Apa yang diputuskan? 3 hal penting Pak. Kumpul para ulama tanggal 21 malam ke 22 Oktober tahun 45. Apa yang diputuskan? 3 hal penting. Pertama, seluruh umat Islam khususnya bangsa Indonesia umumnya, yang tua yang muda, pejabat, rakyat, yang kaya yang miskin, tua muda, semua harus kumpul. Tidak boleh tanah sejangkal pun diserahkan kepada penjajah. Itu berdasar Al-Quran surah Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum pas butuh. Wahai orang mukmin, kalau kamu dihadapkan dengan musuh dan musuh di depan kamu, pas butuh, berteguh hati kamu, wadhkurullah, berzikir kepada Allah, maksudnya takbir. La'alakum turub, kamu seuntung. Itu poin pertama. Kedua, kesepakatan ulama itu, setiap orang yang gugur di medan perang waktu membela negara NKRI harus dihukumi syuhada. Sebab soal Al-Baqarah ayat 154, wala taqul lima yuqtal fi sabil amwat bal ahyaun inda rabbihim yarzuqun. Jangan kamu ngomong kepada orang yang gugur di medan perangan itu adalah mati. Ulama berpendapat orang yang gugur di medan membela agama membela NKRI itu syuhada. 2. Yang ketiga, setiap umat Islam, apalagi kiai, yang menyimpang dari perjuangan kiai, dari ulama, dan ikut kepada kolonel
dan kepada kaum sekutu, maka dihukumi murtad dan halal darahnya harus dihukum mati. Itu keputusan ulama, Pak. Berdasarkan Al-Quran. Surah An-Nisa 115. Wa may yushaqqiqir rasul min ba'di ma tabayyana huda wa yattabi' ghayra sabili man tawalla. Wa may yartad minkum, barang siapa yang murtad dari perjuangan ulama umat Islam, maka dia akan disiksa di akhirat dengan siksa yang pedih. Maka setiap orang yang keluar dari perjuangan ulama waktu itu dihukum murtad dan halal darahnya dihukum mati. Itu namanya resolusi jihad para ulama. Cerita itu, Pak, kedengaran oleh kaum sekutu dari Inggris, Perancis, Belanda, Belanda yang sudah tadi meninggal, maka akan mengutus 6.000 pasukan. Karena doktrin jihad para ulama tanggal 21 malam ke-22 tidak gentar. 6.000 pasukan dihadapi bambu runcing, bambu disogotan perang. Santri, kiai, santri badal belum ada waktu itu, Pak. Kalau ada berangkat saya, sudah diajar. Santri, kiai, para ulama kumpul semua melawan suku. Bayangkan 3 hari 3 malam, tanggal 27, 28, 29 Oktober. Kewalahan pasukan sekutu, Pak, ngelawan santri. Anu dahana bubur, dahana ukur yang teri. Kuat, sebab apa? Tadi sudah berjuang, didoktrin oleh Hasyim Asy'ari. 3 hari 3 malam. Sampai orang tentara sekutu itu minta kepada Pak Karno supaya datang ke Surabaya. Datang ke sana supaya diadakan gencatan senjata. Tanggal 30 Oktober tahun 45. Sudah gencatan senjata, lucutan senjata, bambu maksudnya. Tapi ada beberapa senjata yang dimiliki dari Jepang. Di Jembatan Merah ada kejadian kecil. Jenderal terkuat dan hebatnya disebut Malabi, Jenderal Malabi dibunuh sama santri dan kiai, ya dikeroyok lah. Sananya jenderal ke para iker gitu mapan kalah ku bambu runcing mah. Nah, maka Jenderal Malabi Mahmud konyol diganti oleh Robert Fancer namanya, jenderal juga. Tanggal 31 tanggal malam Sabtu itu diserahkan ke Panzer. Kemudian begitu diangkat, Pak, tanggal 1 November, tanggal 1 November dia mengultimatum semua senjata-senjata yang datang dari Jepang harus serahkan kepada pasukan sekutu. Kalau tidak diserahkan, kami akan membumi hanguskan Surabaya. Bahkan di ultimatum hanya 10 hari, 1 sampai 10. Kalau tanggal 10 belum diserahkan, kami hanguskan semua dan dibunuh kiai-kiai. Begitu, Pak. Itu genting luar biasa. Kecerdasan ada seorang pemuda, Pak, pemuda, tapi bukan pemuda dari Cimanggu, bukan dari sini. Namanya Sutomo. Hebat Sutomo itu, namanya Bung Tomo. Dia bangkit. Minta izin ya, saya seorang pemuda, saya mau datang ke Hasyim Asy'ari, ke kiai. Bukan Kiai Badrudin Subhi, Sanayah datang dia ke kiai. Pak Kiai, nih sedang perang. Saya izinkan mau baca resolusi jihad para ulama. Di mana? Di radio. Datang dia, dibawa, Pak. Dibaca itu. Hasil resolusi berjuang para jihad ulama. Dibaca yang 3 tadi. Tidak boleh seorang muslim dan rakyat Indonesia memberikan kepada para pengkhianat, kepada para kaum sekutu. Harus dibela negara. Kedua, siapa saja yang menyiapkan murtad harus dibunuh. Yang ketiga, yang gugur di balik perang syuhada. Coba. Itu, Pak, tanggal 1, 10 hari perang. Luar biasa. Itu sebut arek-arek Surabaya. Dia pidato. Allahu Akbar. 3 kali, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Hadirin rahimakumullah. Di radio nih. Coba nanggung dah supaya puas. Sudah tahu nggak bahwa tentara sekutu sudah mengultimatum kita, kalau tidak diserahkan senjata sampai tanggal 10 kita hancur. Maka bagi para pemuda yang masih ada darah merah mengitari kain putih, maksudnya merah putih, wajib berangkat untuk perang syuhada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir, menang, Pak. Jadi bukan hanya Allah, itu juga benar, Pak. Tapi maksud takbir, Allahu Akbar, menang Islam. Lalu Allahu Akbar, dukung gereja, edan sih. Allahu Akbar Islam, begitu. Ini kepikiran takbir itu berdasar Al-Quran tadi. Surah Al-Anfal ayat 54. Ya. Ayat 54. Kita ketemu, Pak.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kamu menghadapi musuh kezaliman, pas butuh berteguh hati, keyakinan, aku yakin, syuhada, wazkurullah, berzikir, takbir, baru menang. Orang mah pas menek perang nyokot bantal molor, ewes ya. Gitu. Jadi itu perjuangan. Kuing sekolah tapi jiwa masih sekolah. Insyaallah mudah-mudahan. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Surat Yusuf ayat 108. Dakwah ala manhajin nubuwah, hanya membela akidah, membela keyakinan berdasarkan 4. 1. Keyakinan ilmu, kedua Quran hadis, ketiga rasional faktual, dan keempat syuhada. Insyaallah menang. Subhanakallahumma bihamdika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lebih sholli wa sallim rabbi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.